Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Ali Imran ayat 75. Tema: keburukan-keburukan orang Yahudi. Subtema: ayat ini mengungkapkan sifat lain daripada ahli kitab, yaitu bahwa mereka ahli kitab tidak dapat dipercaya karena telah mengkhianati amanat. Buktinya, mereka ahli kitab berani mengambil harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara menakwilkan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitab mereka, kitab Taurat, sesuai dengan kemauan mereka, dan melakukan penyelewengan dalam agama. Sebab turunnya ayat ini, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bahwa sebagian orang Arab menjual barang dagangannya kepada orang Yahudi pada zaman jahiliyah. Setelah mereka orang Arab masuk Islam, orang Arab meminta harga barang itu yang belum dibayar, menagih pada orang Yahudi. Orang Yahudi menjawab, "Hai orang Arab, kami tidak bertanggung jawab dan kamu tidak berhak menuntut kami ke pengadilan karena kamu telah meninggalkan agamamu." Jadi jahiliyah masuk Islam itu dianggap meninggalkan agama. Mereka orang Yahudi mengatakan bahwa alasannya, hai orang Arab, karena kami Yahudi menemukan ketentuan ini di dalam kitab Taurat. Oleh sebab itu, pertanyaan mereka oleh Yahudi dijawab oleh surat Ali Imran ayat 75 ini, yang artinya mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biyakin tariyu addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma tumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil katiba wa hum ya'lamun. Artinya, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau Muhammad percayakan kepadanya, ahli kitab, harta yang banyak, niscaya dia ahli kitab mengembalikannya kepadamu Muhammad. Tetapi ada pula di antara mereka ahli kitab yang jika engkau Muhammad percayakan kepadanya 1 dinar, dia ahli kitab tidak mengembalikannya kepadamu Muhammad kecuali jika engkau Muhammad selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka ahli kitab berkata, tidak ada dosa bagi kami
terhadap orang-orang buta huruf ummiyin, menghina itu. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka ahli kitab mengetahui. Wa min ahli kitab bilan iku setengah sanging ahli kitab man utawi sapane wong itak manhu kang lamun mercaya sira Muhammad ing man bikintorin kalawan duit kang akeh yu'atihi mongko nekake sapa man ing kitorin ilaika marang sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum lan iku setengah sanging ahli kitab nan utai sapane wong itak manhu kalamun mercaya sira Muhammad ing man bitinarin kelawan sak dinar layu ati mongko ora nekake sapa man ing dinar ilaika marang sira Muhammad ila matumta angin selagine langgeng sira Muhammad ngalih ing atase man iku iman jumeneng masih proses pengadilan. Dzalika utai mengkono tinggal nekake pianahum iku pianahum sebab satuhune man intak manhu bitinarin iku kalu ngucap sapa man laisa ora ana iku ngalena ing atase ingsun kabeh orang Yahudi bil ummina ing dalem bangsa ummi Kanjeng Nabi maksudnya apa sabilun dalan wa yaquluna lan padha ngucap sapa man intak manhu bitinarin ngalau ing atase Allah taala al-katiba ing gegorohan wa hum utai man itaman bitinarin iku ya lamuna padha weruh sapa man ayat 75. Dalam ayat ini diterangkan bahwa di antara ahli kitab itu ada sekelompok manusia yang apabila mendapat kepercayaan diserai harta yang banyak ataupun sedikit, mereka itu mengembalikannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi utuh, nggak dikurang sedikit pun. Tetapi ini ada pula di antara mereka ahli kitab, sekelompok manusia ahli kitab, yang apabila mendapat kepercayaan diserai sejumlah harta sedikit saja ini, bidinari harta sedikit itu. Mereka tidak mau mengembalikan kecuali apabila ditagih ini. Kecuali apabila ditagih, baru mereka mau menyerahkannya setelah melalui proses pembuktian. Jadi masih proses pengadilan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa di antara ahli kitab itu ada sekelompok orang yang pekerjaannya mempersulit kaum muslimin. Yang pekerjaannya membuat tipu daya jahat pada orang Islam. Supaya apa? Supaya orang Islam tidak senang memeluk agama Islam dan berbalik untuk mengikuti agama Yahudi. Nah, otak kotor seperti itu. Di antara mereka ada pula sekelompok orang yang pekerjaannya memutarbalikkan hukum. Ini juga ada. Jadi mereka sekelompok Yahudi menghalalkan memakan harta orang lain dengan alasan begini. Alasannya bahwa di kitab Taurat Yahudi melarang mengkhianati amanat terhadap saudara-saudara Yahudi seagama. Jadi kalau pengkhianatan itu dilakukan terhadap bangsa lain, agama lain, mereka membolehkannya. Kurang ajar ini. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa ahli kitab dapat dibagi menjadi dua golongan. Golongan nomor 1, ahli kitab yang betul-betul berpegang teguh kuat pada kitab Taurat yang betul-betul bisa dipercaya. Ya, sebagai contoh misalnya Abdullah bin Salam yang dititipi harta banyak oleh kaum Quraisy Mekah dalam jumlah besar itu loh. Kemudian harta itu dikembalikannya dalam keadaan utuh, tidak terkurang sedikit pun. Itu contoh. Yang 2, ahli kitab yang tidak dapat dipercaya. Karena apa? Apabila mereka dititipi harta walaupun sedikit,
mereka tetap mengingkari dan tidak mau mengembalikannya lagi. Kecuali apabila dibuktikan dengan keterangan yang masuk akal. Ada surat kuasanya contohnya. Atau apabila melalui proses pembuktian di muka pengadilan, masih sidang pengadilan, Masya Allah. Ya, sebagai contoh ialah Ka'ab bin al-Ashraf contohnya, yang dititipi uang 1 dinar oleh kaum Quraisy Mekah, kemudian dia mengingkari titipan itu. Aku enggak mengembalikan aku. Nah, kurang ajar. Mengapa tidak mengembalikan? Sebab-sebab mereka melakukan tidak mengembalikan atau mengingkari ialah karena mereka Yahudi yang ingkar, ya, itu beranggapan perbuatan itu tidak berdosa apabila mereka atau orang Yahudi tidak menunaikan amanat terhadap seorang Muslim, kan tidak seagama itu loh. Karena mereka beranggapan bahwa tidak ada ancaman, bahwa tidak ada dosa apabila mereka kaum Yahudi makan harta seorang Muslim dengan jalan yang batil. Ini termasuk kerusakan akhlak moral seperti itu. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa menurut pendapat mereka Yahudi, pendapatnya setiap orang selain bangsa Yahudi tidak akan diperhatikan Allah. Masya Allah. Bahkan mereka mendapat murka dari Allah. Oleh sebab itu harta mereka tidak akan mendapat perlindungan, dan mengambil harta mereka tidak dianggap sebagai dosa. Jadi tidak diragukan lagi bahwa anggapan serupa ini termasuk pengingkaran, termasuk penipuan, termasuk penghinaan terhadap agama. Maksudnya begini, mereka orang Yahudi itu mengetahui dan menyadari bahwa mereka itu sengaja berdusta. Dalam hal ini memang dusta, sadar. Padahal mereka telah mengetahui, sadar bahwa dalam kitab Taurat tidak ada ketentuan sedikit pun yang membolehkan untuk mengkhianati orang Arab, untuk memakan harta orang Islam secara tidak sah. Tidak ada ketentuan itu. Ini akal-akalan, diputarbalikkan hukum itu. Sebenarnya mereka orang Yahudi telah mengetahui hal itu, tahu. Tetapi mereka Yahudi itu tidak berpegang pada kitab Taurat. Mereka itu lebih cenderung bertaklid, mengikuti kepada perkataan pemimpin agama mereka, pendeta mereka. Dan menganggapnya pendeta itu sebagai ketentuan yang wajib diikuti, yang mereka ikuti. Dari Yahudi lebih mementingkan mengikuti pendetanya, pemimpinnya. Padahal pemimpin Yahudi itu mengemukakan pendapatnya itu mengenai hal-hal yang bersangkut paut dengan agama itu dengan menggunakan penakwilan, dengan akal dan selera. Jadi penakwilan dengan akal dan selera, sehingga mereka pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi itu tidak segan-segan mengubah susunan kalimat asli, dirubah. Jadi susunan kalimat asli kitab Taurat itu dirubah untuk memperkuat pendapatnya. Mereka pemimpin Yahudi mempertahankan pendapat itu dengan cara apa? Dengan mencari-cari alasan yang dapat menguatkannya, diakal-akal. Ini sudah diriwayatkan oleh Ibnu Mundir dari Sa'id bin Jubair, hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang artinya musuh-musuh Allah, yaitu zaman waktu itu orang-orang Yahudi, telah berdusta. Tidak ada suatu ketentuan di zaman jahiliyah melainkan telah berada di bawah kedua telapak kakiku ini. Telah dibatalkan terkecuali amanat.
Amanat ini diwajibkan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.